Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Riset, di mana bagian ini adalah part kedua dari serangkaian materi simulation research yang akan kita bahas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait strategi of simulation research. Nah, sebelum kita membahas strategi terkait simulation research, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara representasi dan juga simulasi. Kata representasi biasanya sering muncul dalam literatur mengenai simulasi dengan berbagai nuansa makna. Nah, dalam definisinya, representasi itu adalah merujuk pada citra tetap yang mewakili suatu objek nyata. Karena citra tersebut memiliki kualitas terukur yang mampu mendeskripsikan dan menggambarkan objek sebenarnya. Contoh misalnya gambar, kemudian foto, kemudian modeling 3D dari produk yang sudah ada gitu. Jadi memang faktanya begitu gitu ya. Kemudian berikutnya terkait simulasi. Nah, kalau simulasi baru dapat dikatakan terjadi ketika data dari berbagai skenario dapat dihasilkan dari representasi. Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan representasi yang tetap. Seperti itu. Next. Dalam istilah simulasi, model adalah keseluruhan sistem yang mensimulasikan realitas yang sedang dipelajari. Colin Clipson mengklasifikasikan ada 4 jenis model simulasi. Yang terkait dengan ikonik, kemudian yang terkait dengan analog, terkait operasional dan juga matematika. Nah, ini ada pembahasan singkat terkait hal-hal tersebut. Yang pertama adalah ikonik. Model ikonik digunakan untuk pengujian langsung terhadap material atau produk dalam kondisi yang disimulasikan. Sebagai contoh, rakitan dinding yang sebenarnya diuji untuk mengetahui ketahanannya terhadap api, karpet, dan material interior lainnya diuji dalam kondisi simulasi untuk menentukan tingkat penyebaran apinya. Nah, kalau analog berarti simulasi dinamis dari sistem fisik aktual atau yang diusulkan. Misalnya, simulator penerbangan termasuk ke dalam simulator jenis ini. Jadi, ketika mau merasakan atau ketika simulasi penerbangan barangkali dapat digunakan dengan mengujikan atau menghadirkan analognya saja. Jadi hal tersebut itu cukup mewakili apa yang disimulasikan seperti itu. Kemudian terkait dengan operasional. Model operasional berurusan dengan orang-orang yang berinteraksi dalam konteks fisik, sehingga datanya dihasilkan melalui permainan peran. Jadi contohnya misalkan simulasi terkait tindakan saat unit gawat darurat rumah sakit menerima pasien yang membutuhkan penanganan cepat. Nah, saat dilakukan penelitian itu otomatis dibutuhkan beberapa aktor yang dapat berperan sebagai dokter, kemudian sebagai perawat, kemudian sebagai beberapa staf yang terlibat dalam kejadian tersebut gitu.
Namun hal ini tidak serta-merta dapat menggantikan hal aslinya. Nanti akan kita bahas di bagian kelebihan dan kekurangan dari strategi simulasi ini. Nah, berikutnya adalah matematik. Model matematika adalah sistem pengkodean numerik yang menangkap hubungan dunia nyata dalam nilai abstrak yang dapat diukur. Kemudian, berikutnya kita akan membahas tentang prediction versus projection atau pattern. Sebagai contoh, telah dilakukan simulasi kebakaran sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran yang sesungguhnya. Namun, apa yang sebenarnya kita pelajari? Kita tidak mempelajari sesuatu yang dapat akurat memprediksi perilaku kita di masa depan. Akan tetapi, pengalaman kita dalam simulasi tersebut mengajarkan pola-pola perilaku atau proyeksi dari kemungkinan perilaku yang didasarkan pada replikasi situasi nyata yang disusun secara realistis dan diharapkan disiapkan dengan cermat dan ketat. Jadi, ketika ada simulasi kebakaran, kita yang kita pelajari adalah momennya, tetapi perilaku kita saat simulasi dan yang misalkan nanti suatu hari akan terjadi kebakaran, perilaku kita tentu tidak akan bisa akurat sama persis. Karena hal tersebut punya beberapa perbedaan yang tidak dapat dikendalikan. Namun dengan cara simulasi, beberapa pengalaman yang sudah kita dapatkan saat misalnya dalam konteks ini adalah simulasi kebakaran, itu pengalaman-pengalamannya dapat kita manfaatkan untuk berperilaku di kemudian hari ketika action atau beberapa reaksi kita dibutuhkan saat kebakaran, misalnya seperti itu. Nah, berikut ini kita akan mulai membahas apa saja yang atau simulation research ini dapat berkolaborasi dengan strategi apa saja seperti itu. Yang pertama, ini yang kita bahas adalah simulation research in relation to experimental and correlational research. Strategi simulasi bertujuan untuk mereplikasi secara holistik semua variabel yang relevan dalam suatu pengaturan atau fenomena. Ketika perilaku dari holisme tersebut disimulasikan, kita kemudian dapat mengamati variabel-variabel signifikan yang berperan dan membuat langkah-langkah lanjutan. Sifat holistik dari simulasi ini adalah daya tarik sekaligus keterbatasannya. Hal ini menarik karena konteks yang disimulasikan menjadi pandangan dunia nyata terhadap situasi hipotesis. Namun, keterbatasan yang sesuai adalah bahwa holisme yang disengaja dalam simulasi tidak selalu dapat direplikasi secara memadai. Nah, dalam slides ini saya tampilkan beberapa gambar di mana di sini adalah cuplikan dari penelitian yang pernah saya lakukan. Jadi di penelitian ini saya mengkolaborasikan gitu ya, menggabungkan strategi simulasi dengan experimental research. Jadi dari eksperimen yang saya lakukan itu mengujikan hasil simulasi ruangan terhadap user dan itu simulasinya memanfaatkan perkembangan teknologi virtual reality seperti itu. Next, misalnya
Yang kedua adalah simulation research in relation to qualitative and or historical research. Hal ini terutama berlaku untuk jenis simulasi analog atau operasional ketika aktor manusia terlibat. Seringkali data harus dikumpulkan tentang subjek sebelum partisipasi mereka dalam simulasi dimulai. Nah, pengumpulan data ini dapat melibatkan wawancara, kemudian pemeriksaan catatan atau dokumen, atau jenis pekerjaan lapangan lainnya yang tidak terlalu berkaitan dengan strategi simulasi. Simulasi juga dapat menjadi sebuah taktik dalam penelitian sejarah, yaitu merekonstruksi kualitatif dari peristiwa atau kondisi masa lalu, seperti itu. Nah, kalau dari contoh yang saya tampilkan ini adalah salah satu tugas kuliah saat saya kuliah terkait dengan project solusi design thinking seperti itu. Di mana dalam hal ini kita mempraktekkan qualitative research gitu ya dengan simulation research. Jadi ketika akan membuat sebuah program terkait amazing race untuk lansia yang sedang menikmati fasilitas di taman lansia, sebelum kami melakukan tindakan secara langsung, kami melakukan wawancara, kemudian observasi secara langsung. Wawancara ini kami lakukan secara dengan kelompok kami itu kepada beberapa lansia yang ada dan sedang beraktivitas di Taman Lansia Bandung. Nah, kemudian pun setelah mendapatkan hasil dari wawancara-wawancara tersebut, kami susun beberapa program. Nah, sebelum program itu running atau sebelum program itu diberikan kepada lansia, program ini sebelumnya diujikan kepada beberapa talent atau sejenis kayak aktor begitu ya, yang berperan seperti seolah-olah mensimulasikan seorang bukan seorang sih, beberapa kelompok lansia dalam menikmati program yang kami usulkan. Seperti itu. Next, berikutnya adalah simulational research dan theory building. Jadi simulasi dapat digunakan dalam penelitian yang menghasilkan pengembangan teori maupun pengujian teori. Penelitian simulasi seringkali berguna pada titik perantara perolehan pengetahuan. Sebagai contoh, bagaimana simulasi dapat digunakan pada tahap intermediat dalam perolehan pengetahuan, misalnya adalah dalam pengembangan panduan desain yang dirancang secara luas, baik itu sebuah bentuk teori yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek atau pengaturan tertentu, atau bagaimana mewujudkan objek atau pengaturan tersebut. Dari slides ini, di sini saya tampilkan salah satu cuplikan dari penelitian yang pernah saya lakukan. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui preferensi warna dinding dan plafon pada cottage terapung, dan respondennya adalah para wisatawan tentunya. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana preferensi warna mereka, apakah mereka cenderung lebih suka warna yang terang di kala mereka berada di tengah-tengah lautan begitu, karena posisi cottage ini berada di tengah laut. Atau sebaliknya, apakah mereka membutuhkan warna yang gelap seperti itu. Kemudian bagaimana persepsi mereka. Nah, hasil dari penelitian ini akhirnya mewujudkan sebuah teori baru,
Jadi teori-teorinya misalkan ketika seseorang wisatawan gitu ya berada dalam cottage, ternyata mereka lebih prefer warna yang cerah walaupun cottage-nya ini berada di tengah laut yang terkesan panas dari luar atau sebaliknya. Nah, hal ini tentu saja bisa bermanfaat untuk para desainer dalam mendesain cottage yang berada di tengah laut. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah simulation without computer. Berikut adalah contoh simulasi tanpa komputer yang digunakan sebagai taktik dalam desain eksperimental. Jadi, John E. Flynn dan rekan-rekannya mengatur sebuah ruang di laboratorium pencahayaan agar terlihat seperti ruang konferensi. Kemudian mereka meminta 12 kelompok yang terdiri dari total 96 peserta untuk bereaksi terhadap 6 kombinasi pencahayaan yang berbeda, yaitu pencahayaan dari atas dan pencahayaan dari dinding. Nah, pada peneliti bertujuan untuk mengukur 4 faktor, yaitu kesan evaluatif, kejelasan persepsi, kemudian kompleksitas ruang, dan juga kelapangan atau kesan luas pada ruangan. Di antara hasilnya, mereka menemukan bahwa skenario pencahayaan dari atas, terlepas dari intensitas rendah atau tinggi, dinilai tidak ramah dan terkesan monoton dibanding dengan opsi yang melibatkan pencahayaan pada dinding. Nah, ini simulasinya dilakukan secara tidak menggunakan komputer, tetapi menggunakan eh, sebuah ruang yang dikondisikan seperti seolah-olah ruang tersebut adalah ruang konferensi. Jadi bukan melakukan penelitian pada ruang konferensi secara langsung, tetapi membuat ruang lain yang mirip atau serupa dengan ruang konferensi seperti itu. Oke, ini adalah part 2 dari materi simulation research. Nah, di part ini teman-teman kami harapkan dapat mengetahui lebih dalam lagi terkait kombinasi strategi simulasi yang dapat dikombinasikan dengan strategi lain. Sehingga harapan kami teman-teman dapat dengan mudah mengimplementasikan wawasan yang sudah teman-teman dapat ke dalam tugas yang akan teman-teman kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian kita lanjut ke part 3 yang dapat teman-teman lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.